Ikut bersamaku. Kau memang benar, nak, dan kau selalu benar. Aku... Tolong maafkanlah aku. Tidurlah. Kau butuh istirahat. Maaf Yang Mulia, aku tahu apa yang telah kau lalui. Ibu, tolong katakan bagaimana aku bisa mempercayai dia lagi sekarang. Setelah apa yang dia lakukan pada Gayatri, dia tidak pantas mendapatkan kepercayaanku ataupun simpati dariku, Ibu. Aku yakin bahwa ada alasan di balik kembalinya dia kemari. Aku juga tidak percaya padanya, Yang Mulia. Aku tidak tahu apakah ini salah satu tipu muslihatnya atau bukan. Tapi percayalah, aku akan mendukungmu apapun keputusanmu. Aku akan menemui para tamu. Ibu. Maaf Tuan, dia sedang tidak bisa bicara. Kalau begitu buat dia agar bisa berbicara, dokter. Dia adalah ibuku. Jangan sampai sesuatu terjadi padanya. Aku bisa memaafkan apapun. Terkecuali melihat ibuku kesakitan. Lihatlah betapa sulit baginya untuk bernapas, dokter. Lakukan sesuatu, dokter. Agar keadaan ibuku tidak seperti ini. Ayo cepat bertindak, dokter. Lakukan sesuatu. Kalau kau tidak bisa mengurangi rasa sakitnya, maka tolong selamatkan dia. Selamatkan dia, dokter. Tolong kendalikan dirimu, Ayah. Kendalikan dirimu. Dokter? Dengar, dia tidak punya banyak waktu. Perawat, tolong suntikannya. Kenapa kau masih ada di sini? Aku akan bicara langsung pada intinya. Aku berniat akan pergi, tapi aku mengubah niatku setelah melihat wanita tua itu. Dia menghembuskan napas terakhirnya, tapi terlihat ada penyesalan di matanya, ada rasa sakit di dalamnya. Dan aku tidak ingin mati dengan rasa sakit itu. Rahasia ini telah menjadi beban bagiku. Aku harus melepaskan semua bebanku. Wanita tua yang membuatmu berpikir seperti itu. Wanita tua itu adalah musuh terbesar keluarga dan Yang Mulia. Aku ingin tahu kenapa dia kembali ke istana ini. Jika dia sampai mengetahui tentang rahasia ini, maka semuanya akan hancur. Semuanya. Jadi sebaiknya kau segera pergi dari sini. Dan ini bukan saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak, Priyamvada. Hari ini aku akan mengungkapkan rahasia ini kepada dunia.
tolong maafkan aku. Aku salah. Aku yang telah mencelakai dirimu dan Yang Mulia. Maafkan aku. Aku mohon padamu, Gayatri. Apa? Apa yang kau lakukan, Ibu Suri? Matahari akan terbenam. Aku pergi dulu. Tidak. Sebelum aku pergi, aku ingin melihat cucuku Yang Mulia. Untuk yang terakhir kalinya, aku mohon. Baiklah, Ibu Suri. Dokter, apa yang terjadi padanya? Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada suntikan atau obat yang bisa menyelamatkannya. Tidak. Waktunya sudah tidak lama lagi. Kita harus dapat air suci Gangga. Penjaga, Iya, Yang Mulia. kau akan terus berjaga di depan kamar Ibu Suri. Baiklah. Kau harus mengawasi siapa saja yang datang mengunjungi dia. Iya, Yang Mulia. Aku akan melakukannya. Kau bisa pergi sekarang. Permisi. Yang Mulia, dia sudah sekarat. Apapun bisa terjadi kapan saja. Waktunya tidak lama lagi, Yang Mulia. Temui dia sekali saja sebelum dia pergi. Tidak. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Jangan maafkan demi dia. Lakukanlah demi dirimu. Kau dan aku, kita berdua tahu bahwa jika kau tidak memenuhi keinginan terakhirnya, maka kau tidak akan pernah bisa memaafkan dirimu sendiri. Yang Mulia, di negara ini memiliki tetua di rumah adalah sebuah keberuntungan. Dan itu keberuntungan bagi kita. Dan melupakan semua perbuatan jahatnya. Yang Mulia, dia memang telah membuat kesalahan. Tapi bukankah dia masih lebih tua dari kita? Keindahan teratai tetap tidak rusak. Bahkan di air yang kotor. Kau juga telah melakukan kesalahan sebagai seorang anak. Dan kau telah dimaafkan oleh Ibu Ratu. Tidak bisakah kau memaafkannya atas kesalahannya? Kita bahkan tidak tahu apakah dia masih akan hidup sampai besok hari. Orang bilang bahwa raja selalu memenuhi keinginan orang yang sedang sekarat. Dan kau adalah raja, sekaligus cucunya. Aku memintamu untuk membiarkan seorang nenek yang sekarat bertemu dengan cucunya. Ibu, ini air suci Gangga. Yang Mulia. Jangan keras kepala, Ibu. Yang Mulia tidak akan kemari. Yang Mulia.
Ibu Suri. Ibu Suri. Nenek, aku mohon. Bangunlah, Nek. Nenek, aku mohon bangunlah. Ini aku, Nek. Bangunlah. Aku di sini, Nenek. Bangunlah. Kau tidak boleh meninggalkan kami seperti ini. Tolong katakan sesuatu, Nenek. Nenek, bangunlah, aku mohon. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan kesalahanku, Nenek. Ibu Suri masih hidup. Aku bisa melihat gerakan kecil di mata dan jari-jarinya, Yang Mulia. Yang Mulia, ini adalah keajaiban. Coba lihat, Tuhan telah mengirimnya kembali. Nenek. Nenek, aku mohon bicaralah. Bicara padaku, Nenek, aku mohon. Ini aku di sini. Yang Mulia, kau telah memaafkan aku. Sekarang aku bisa mati dengan tenang. Aku tidak akan pernah membiarkan Nenek mati sekarang. Aku tidak akan membiarkannya. Sekarang semua silakan pergi. Dia sangat lemah pada saat ini. Dia butuh istirahat. Tidak, tidak, Paman. Apa yang Paman lakukan? Aku mohon bangunlah. Ibu adalah kekayaan terbesar di dunia ini. Dan hari ini, kau telah mengembalikan ibuku kepadaku. Aku memang putranya, tapi dia hanya mencintaimu, Yang Mulia. Itu sebabnya dia berjuang mengalahkan kematian saat kau memintanya. Orang asing dan keluarga hanyalah kata-kata. Tapi kau bukanlah orang asing. Kau keluarga dekatnya. Sementara aku sendiri orang asing. Percayalah, Paman. Nenek pasti akan baik-baik saja. Dia akan sembuh nantinya. Percayalah. Paman tenang ya. Ayo pergi. Biarkan Ibu Suri istirahat dulu. Ayo.
Kenapa kau menatapku? Apa kau tidak pernah melihat ada orang yang lebih pintar darimu? Mengapa kau begitu terlambat membawa penawarnya? Ramuan itu membuat nadi menjadi lemah. Bagaimana jika aku benar-benar mati? Pergi, ambilkan air. Beritahu dulu di mana kakakku. Kakak! Kau dan kakakmu datang padaku seperti ini untuk memohon. Ambilkan air. Terlalu lama berbaring membuat punggungku kaku. Kakakmu itu seperti awan yang hanya mengguntur. Hanya seperti itu. Beri aku kesempatan. Aku akan melakukan apapun untukmu. Aku bersumpah. Aku bersumpah, dia tidak akan melakukan apa-apa. Kau telah memberiku kesempatan untuk membunuh saudara tiriku. Hidupku akan menjadi milikmu. Aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Baiklah. Tapi ingat satu hal. Mulai saat ini hidupmu bukan milikmu lagi. Tapi milikku. Aku akan memintanya kapanpun aku mau. Aku menjanjikan hal itu padamu. Aku berjanji. Aku memenuhi janjiku. Tapi kakakmu ternyata kuda yang pincang. Dia berlari cepat di awal. Namun kemudian dia menerima kekalahan. Aku pikir ini pasti tipuanmu, tapi tidak. Dia telah pergi untuk memenangkan benteng Amerkot. Tapi dia akhirnya jatuh cinta dengan Ratu Gayatri. Aku mencurigai saudaramu. Kecurigaan itu menjadi kenyataan saat dia memberikan kekayaan dan tanahnya untuk Yang Mulia dan mencoba untuk merebut istri Yang Mulia untuk dirinya. Aku akan mengembalikan semua milikmu, Yang Mulia. Tetapi dia harus mau menjadi ratuku. Aku akan mengembalikan istana ini ke bangsawananmu. Semuanya akan kukembalikan. Gayatri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus menerima kekalahan karena Gayatri. Tapi kekalahan pertamaku adalah kemenangan terakhir Gayatri dari penghinaannya padaku. Dan aku seharusnya sudah mati sekarang. Tapi aku masih belum mati karena aku harus membalas dendam pada Gayatri karena dia telah menghinaku. Sekarang hanya ada satu tujuan dalam hidupku. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam.
Setidaknya beritahu aku dulu di mana kakak. Kakakmu menghilang dalam angin. Maafkan aku, Ibu Suri. Aku tidak berhasil memenangkan kembali Amerkot untukmu. Aku mengetahui bahwa Ibu Ratu memiliki rahasia. Tapi Sartaj yang bermata satu tidak memberitahu rahasia itu padaku. Jika poinnya lemah, pemain terbaik pun bisa kalah. Sudah waktunya untuk menyingkirkan pion yang lemah. Dan sekarang kau akan tinggal jauh dari istana Amerkot. Dan sekarang aku harus pergi ke sana. Masih banyak yang harus kuselesaikan. Dan bagaimana dengan Rageswari? Aku masih membutuhkan Rageswari saat ini. Apa perintah untukku? Apa kau pernah melihat angin? Tidak. Kalau begitu menghilanglah. Aku telah menyuruhnya pergi sangat jauh dari Amerkot. Kenapa kau masih di sini? Ambilkan aku buah. Baik. Kau juga bisa gunakan koin yang sudah rusak. Dari kakakmu aku tahu ada rahasia. Sebuah rahasia antara Ibu Ratu dan pria dengan mata batu itu. Sebuah rahasia yang berusaha disembunyikan oleh menantu perempuanku. Aku ingin tahu rahasia itu. Aku akan cari tahu. Setelah itu, Ibu Ratu yang mulia dan Gayatri akan sangat menderita sehingga rasa sakit mereka akan berteriak. Sakit sekali. Kali ini aku tidak akan menyerang sebagai pedang, tapi sebagai belati yang menipu. Aku akan jadi belati penipu dan melakukan segalanya. Dan aku akan memisahkan yang mulia dan Gayatri. Tapi bagaimana itu bisa? Anggap saja kunci kekayaan kita terletak di istana ini. Sebelum orang lain menemukan kunci ini, aku ingin kau mendapatkan kunci ini untukku. Di mana kakakku? Yang aku tahu hanyalah bahwa tamu-tamuku bukanlah para penyusup. Oh ya, dan aku juga sedang menunggu kakakmu di sini. Memangnya kenapa kau menunggu kakakku? Aku bukannya hanya menunggu dia. Aku menunggu kalian berdua untuk kembali. Tapi kau tidak akan bisa pergi sampai dia kembali nanti. Ya, Ibu Ratu mengatakan padaku bahwa kalian berdua akan pergi begitu dia kembali. Karena itulah dimanapun dia berada, mintalah padanya untuk kembali ke sini. Jadi kalian berdua bisa segera meninggalkan istanaku dengan cepat. Oh, jadi begini cara Rajput memperlakukan tamunya. Tidak. Kami perlakukan para tamu bagaikan dewa. Seperti yang kukatakan, kalian berdua bukan tamu kami. Mereka yang masuk ke dalam rumah tanpa izin tidaklah disebut sebagai tamu, tetapi pencuri. Apakah kau baru saja menyebut kami pencuri? Siapa bilang? Tapi perilakumu menunjukkan seperti itu.
kau masih belum pergi juga? Aku baru akan pergi. Tapi foto-foto itu menghentikanku. Hari ini untuk pertama kalinya, kau pasti pernah mendengar tembok pun punya telinga. Tapi kau pasti tidak pernah mendengar bahwa telinga istana sangat tajam. Rahasia yang kau tahu seharusnya tidak datang di bibirmu, tapi juga tidak di hatimu. Sebelum kecerobohanmu itu menghancurkan keluarga istana ini, pergilah dari sini. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Kau tidak bisa melakukannya dengan cara ceroboh. Kau tidak akan selamat kalau kau tidak menyelesaikan pekerjaan itu. Setelah pekerjaan itu selesai, tenanglah, kau pasti akan mendapatkan sisa uangnya. Ambillah ini. Kau tidak perlu khawatir. Besok dia tidak akan bisa melihat Fajar. Hati-hati. Siapa di sana? Siapa? Siapa kau? Siapa itu? Berhenti! Siapa kau? Siapa kau? Sekarang kita lihat saja apa yang akan kulakukan untuk mengungkapkan rahasia yang kau sembunyikan. Ratu Gayatri! Rageswari, apa yang terjadi? Dia mencoba untuk menyerangku. Tolong aku, Ratu Gayatri. Dia menyerangku. Siapa yang telah melakukan ini padamu, Rageswari? Ayo cepat katakan. Salah satu tamumu yang mulia. Siapa? Orang itu. Dosamu telah membuat tanah Amerkot menjadi tidak suci lagi. Maka darahmu lah yang akan membuatnya menjadi suci lagi.
Tetapi sebelum aku menjatuhkan hukuman, aku ingin tahu siapa yang berani menodai nama baik wanita di istanaku. Siapa kau? Ayo katakan padaku, siapa dirimu? Bagaimana bisa seseorang yang melakukan hal mengerikan begitu berjalan tanpa rasa malu di istana ini? Yang mulia, yang mulia. Tidak, Ibu. Biarkan aku. Orang ini telah mencemarkan nama baik seorang wanita di istana kita. Dan dia telah menyerangnya. Yang mulia raja, dia berbohong. Aku orang yang diserang. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku mendengar seseorang bersekongkol. 2 orang yang sedang berkonspirasi, bersekongkol untuk membunuh seseorang. Ketika aku ikuti mereka, mereka menyerangku yang mulia. Lihatlah sendiri, aku terluka. Iya, aku memukulnya. Tapi dia berbohong tentang yang lain, dia berbohong. Yang mulia, setelah aku bertemu denganmu, aku pergi ke kamarku. Lalu monster ini mengangkatku dan membawaku ke sudut istana yang terisolasi. Jangan berbohong. Seorang wanita murahan sepertimu. Tolong jaga bicaramu, Tuan. Jangan lupa bahwa kau berdiri di istana Raja Amerkot. Kau tidak akan bilang begitu jika kau tahu siapa aku. Ibu Ratu, katakan siapa aku. Ibu Ratu, apa Ibu benar mengenal pria ini? Aku memberimu kebahagiaan sebagai sedekah. Apapun kau hari ini, itu semua karena aku. Aku pikir aku harus memberitahu identitasmu yang sebenarnya kepada Yang Mulia. Katakan padaku, Ibu. Ya, aku tahu siapa dia. Tapi aku tidak kenal dia. Dia adalah pelayan setia dari ayahmu yang mulia. Tapi dia telah meninggalkan istana. Dia sedang mabuk saat ini. Dan aku tidak tahu apa yang mengalir dalam darahnya saat ini. Kesopanan atau alkohol. Penjaga, tangkap orang ini. Yang Mulia, kau membuat kesalahan yang sangat besar. Kau sudah ditipu, Yang Mulia. Yang Mulia, kau dibutakan olehnya. Saat ini kau tidak bisa melihat. Apa yang bisa aku lihat? Kau tidak pernah tahu kapan seorang wanita berubah pikiran. Cukup. Dengan bicara seperti ini tentang wanita, kau telah membuktikan atas kejahatanmu. Dan kau lupa bahwa orang yang membawamu ke dunia ini juga seorang wanita. Kau tidak punya sopan santun. Kau bukan manusia. Kau adalah binatang. Bukan darah yang mengalir di pembuluh darah. Aku akan bercerita tentang darah yang terus mengalir di tubuhku ini. Bawa dia keluar dari istana. Tidak ada gunanya bicara dengan pria menjijikan seperti ini. Kau hanya mengotori dirimu sendiri.
dengan melemparkan batu ke dalam air kotor. Berhenti! Hidup lebih berharga dari kekayaan, dan kehormatan lebih berharga dari kehidupan. Dan pria ini sudah mengambil hal yang paling berharga dariku. Dan kau hanya menangkapnya, Yang Mulia. Sayang sekali kakakku tidak di sini. Jadi tidak akan ada yang menghukumnya karena kejahatannya, kan? Jangan ragukan Yang Mulia. Yang Mulia selalu bersikap adil. Dan dia akan bersikap adil hari ini. Tapi kapan Ratu Gayatri? Kejahatan terbuka di depan kalian semua. Tapi kenapa kepalanya masih di pundaknya? Kenapa? Kakakku sudah mengatakan sesuatu tentangmu, Ratu Gayatri. Dan untuk itu Yang Mulia hampir membunuh kakakku. Pria ini sudah melakukan hal yang menjijikkan. Tapi dia hanya ditangkap saja. Perlakuan yang berbeda untuk seorang ratu dan gadis biasa. Ini bukanlah keadilan, Yang Mulia. Kau akan mendapatkan keadilan. Bahkan dengan segera. Dia telah bersikap kejam kepadamu, sehingga kau akan menjadi orang yang menghukumnya. Kau akan memutuskan hukuman apa yang pantas ia terima. Kematian. Dikabulkan. Yang Mulia, aku tidak bisa mendapatkan kehormatanku lagi, Yang Mulia. Tetapi keadilanmu akan membantu menyembuhkan lukaku. Jika aku bisa melakukan hal lain yang lebih dari itu untuk mengurangi rasa sakitmu, maka aku pasti akan melakukannya. Ada sesuatu yang hanya bisa dilakukan olehmu, Yang Mulia. Sebenarnya hanya kakakku yang berhak membunuhnya. Tetapi dia tidak di sini. Karena itu aku memintamu, Yang Mulia. Kejahatan ini dilakukan di bawah atapmu. Karenanya kau akan jadi orang yang akan menghukumnya. Kau yang akan membunuh pria ini, Yang Mulia. Tiga hari dari sekarang, di pengadilan terbuka, aku memerintahkan hukuman mati untukmu. Yang Mulia, kau akan melakukan dosa besar jika kau menemukan kebenaran. Dan kebenarannya adalah... Bawa dia pergi. Biarkan aku pergi. Lepaskan. Biarkan. Yang Mulia tidak melakukan hal yang benar. Aku harus bilang yang sebenarnya. Biarkan aku bertemu Ibu Ratu. Yang Mulia, kau telah melakukan hal yang benar.